Motor Honda yang menurut gua itu produksi paling lama sama paling terbanyak dan sekarang agak susah motornya. Motor Honda yang produksinya paling lama menurut gua karena dia produksinya dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2005. Ya, itu dia motor Honda Win. Yang kayaknya enak juga nih kita bahas untuk di episode kali ini. Sebelum gue bahas tentang Honda Win ini, kita lihat dulu sedikit sejarah tentang Honda Win ini, oke? Sedikit gua kulik tentang Honda Win dari tahun 1984 sampai tahun 2005. Pada tahun 84, motor ini namanya Honda Win, belum dikasih nama Honda Win 100. Dengan 3 warna, yaitu warna merah, biru, dan hitam. Pada zaman itu, mesin berkapasitas 97 cc ini sempat mengalahkan dua bersaudara yaitu GL, GL Pro, dan GL Max. Perbedaan Win tahun 1980-an dan 1990 ini dilihatnya dari blok mesin. Kalau tahun 80-an itu blok mesinnya dia warnanya hitam, kalau tahun 90 itu blok mesinnya udah warna silver. Nah, pada tahun 90-an itu motor Win ini jaya banget, khususnya untuk para pegawai negeri. Motor ini dijadikan kendaraan operasional untuk bekerja. Kenapa Win ini jadi pilihan? Karena salah satunya itu bensinnya sangat irit. Lo bayangin aja, motor ini dapat menempuh sekitar 50 km dengan 1 liter bensin. Gila, irit banget kan? Nggak heran deh kalau motor yang satu ini cocok untuk touring dan juga menjadi idola untuk urusan niaga. Oh iya, pada tahun 2000-an motor ini berubah lagi nih. Perubahannya itu ada di spakbor depan belakang sama ditutup rantai. Jadi bahannya itu udah pakai plastik, nggak pakai besi lagi. Contohnya kayak gini nih. Nah, itu tadi sedikit sejarah tentang Honda Win 100. Nah, kali ini gue mau bahas tentang kelemahan dan kelebihan dari Honda Win. Terus tips cara beli memilih Honda Win. Sama harganya sekarang itu kisaran berapa aja. Nah, langsung aja kita masuk yang ke pertama. Pertama itu untuk dari kelebihan Honda Win ini. Nah, udah jelas banget ya, Honda Win ini tuh sama dengan Astrea Grand. Dia itu irit motornya. Bensinnya itu 1:50 alias 1 liter bisa sampai menempuh jalan 50 km. Itu sama kayak Honda Astrea Grand menurut gua. Terus kelebihannya lagi menurut gua itu motor Honda Win ini gampang banget dimodif. Terutama sih kebanyakan modifnya itu modif trail ya. Contohnya seperti ini nih. Ya kan, ganteng-ganteng banget kan modifikasinya. Nah, itu dua kelebihan menurut gua. Nah, sekarang yang kita bahas kelemahannya. Pasti kalau ada kelebihan ada juga kekurangannya ya kan, kekurangannya atau kelemahannya. Nah, ini kekurangannya menurut gua itu di shock breaker depan. Shock breaker depan itu apa? Asoknya itu menurut gua terlalu kecil. Kalau nggak salah ukurannya itu 27. Itu sama seperti motor-motor bebek, cuman bedanya dia lebih panjang aja. Menurut gue sih terlalu terlalu kecil ya untuk asok breaker depannya itu. Terus yang kedua itu dia tromol. Tromol ya menurut gue sih wajar emang. Motor klasik itu identik dengan tromol. Tapi ini cc-nya udah 100. Kalau menurut gue lebih bagus lagi diganti pakai disc brake atau cakram. Nah, yang ketiga itu menurut gue dia itu motornya masih serba manual ya. Kayak contohnya hand starter itu dia nggak ada. Jadi dia masih menggunakan kickstarter manual ya.
Jadi starter tangannya itu nggak ada. Nah, itu aja sih. Nah, terus untuk yang terakhir dari kekurangannya, emang sih motor ini bandel ya, bandel banget. Gue udah punya itu Honda Win sekitar 4 motor Honda Win. Itu yang udah gue pakai touring, salah satunya kemarin itu yang touring ke Dieng. Itu kalau untuk nanjak, menurut gue ya, ini yang standar, standar motor bener-bener standar, belum di-upgrade untuk mesinnya itu. Kurang sih menurut gua kalau untuk tanjakan. Jadi kita tanjakan itu kebanyakan gigi satu terus giliran kita pindah ke gigi dua tuh motor nggak mau naik, kita harus balik lagi ke gigi satu. Nah itu kekurangannya menurut gua. Motor sih emang bandel, mau kemana pun juga emang kuat. Tapi tenaganya menurut gua kurang. Kalau mau enak lagi itu dirubah headnya aja, headnya itu dipakein legenda terus diboring lagi. Itu menurut gua enak ya. Motor temen gua yang seperti ada di video ini nih, itu Honda Win warna kuning, itu udah pakai headnya legenda. Nah, jadi kekurangannya itu aja menurut gua. Oke, sekarang kita masuk langsung ke tips and trick cara memilih. Oh, pada saat lo mau membeli Honda Win, ini menurut gua, kalau misalkan harga udah cocok, ya, dilihat juga kelengkapannya. Contohnya kayak knalpot. Knalpot itu kalau bisa masih ori, karena kalau lo beli yang original baru itu mahal banget harganya, udah 2 jutaan. Kalau nggak salah harganya itu di atas 1,5 juta sampai 2 jutaan. Itu untuk knalpot. Terus yang kedua kayak batok. Batok headlamp ya, headlamp itu kalau bisa lo juga udah dapetin yang ori. Terus dari stang juga lo harus udah dapetin yang ori. Itu kan namanya kita membeli ya, kita beli itu pilihan. Kalau bisa beberapa part bagian orinya itu masih ada menurut gua, sama shock breaker belakang juga. Tapi kalau shock breaker belakang itu masih ada yang jual copotan, masih murah lah, harga sekitar 200 sampai 250 ribu untuk yang copotan shock breaker belakang. Itu sih tipsnya untuk lo kalau mau beli Honda Win. Jangan lupa cek, pokoknya part orinya ya minimal 60%, 50% ada lah. Itu yang paling penting. Kalau gue sih kalau mau beli Honda Win selalu begitu yang gue cek. Nah, ini nih kita masuk ke harga pasaran Honda Win untuk saat ini tahun 2021 di Jabodetabek. Harga pasaran itu yang jual sih macam-macam ya. Kalau gue cek di marketplace itu dari mulai ada yang STNK doang, karena emang banyak motor ini STNK doang gitu, dan plat merah gitu. Gue juga pernah beli yang plat merah. Untuk yang plat merah itu gue dulu dapat harga itu murah, sekitar 3.500.000, tapi masih banyak beresinnya atau dandaninnya lah. Dandaninnya itu masih masih banyak, kita harus ngeluarin lagi kocek ya, lumayan cukup besar gitu. Itu gua waktu itu dapat plat merah harga segitu 3.500.000. Motor sih udah jalan tapi jalan apa adanya gitu. Gua masih kurang puas sama kelengkapan part orisinilnya. Itu untuk yang plat merah. Nah, biasanya SNK doang. Nah, syukur-syukur sih ada yang BPKB-nya juga gitu. Nah, terus kalau yang untuk lengkap, surat-surat lengkap, motor kelihatan seperti original. Itu rata-rata dijualnya itu di atas 6.500.000, tapi jarang kita untuk dapetin 6.500.000. Paling kalau kita dapetin harga di 6.500.000 juga pasti pajaknya mati lama gitu. Nah kalau kemarin gue baru beli warna putih, itu suratnya lengkap tapi platnya luar ya, platnya plat Jawa bukan plat Jabodetabek. Itu gue dapat harga 7.500.000 dengan bentuk udah original, sama yang gue sebutin tadi part-part orinya itu masih lengkap. Itu gue dapat harga 7.500.000. Suratnya lengkap, SNK BPKB, akur, pajaknya mati 2 tahun. Gitu. Nah, terus kalau mau yang tinggal pakai ada harga di 10 juta, ada yang jual juga 15 juta. Biasanya di atas 15 juta itu motor yang tahun-tahun tua kayak tahun 84 gitu tuh yang warna merah.
Yang orisinilnya masih lengkap itu harganya di atas 15 juta, apalagi kalau udah direstorasi ya. Kalau udah direstorasi, emang kalau gue hitung-hitung ya harganya ya segitu, sekitar 15 sampai 20 jutaan itu kalau yang untuk udah direstorasi, mau motor tahun tua sampai tahun mudanya untuk Honda Win 100 ini. Nah, itu kurang lebihnya untuk harga pasaran. Semoga dengan adanya video ini untuk kalian yang mau membeli Honda Win itu bisa jadi referensi. Oke, sekian dulu untuk pembahasan Honda Win 100 ini. Semoga informasi apa yang gue berikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa ya, di like kalau lo suka, kalau nggak suka nggak usah di like. Dan di subscribe juga bagi yang belum, karena subscribe itu gratis bos. Tinggal pencet aja tombol subscribe, nggak rugi kok lo. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Gua Aceh Meril pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam rodalam.